Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga review HP dari Samsung A series yang sekarang harganya udah lumayan turun dibanding tahun kemarin rilis, yaitu Samsung Galaxy A56. Ini sih menurut gue dari semua A series paling oke banget pas pertama rilis, dan sekarang harganya udah murah banget juga, udah lumayan turun, udah sangat lebih affordable lagi. Menurut gue makin lebih bagus. Disclaimer aja, gue pas record video ini di akhir Maret, jadi A57 belum keluar. Mungkin pas kalian lihat video ini, A57 udah keluar ya, jadi kalian bisa lihat komparasinya lebih detail. Tapi di sini gue nggak bakal komparasi sama A57 karena belum keluar juga. Dan kalau gue lihat dari bocoran sih, bedanya hanya dari chipsetnya aja ya, dan gak terlalu banyak sih. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama untuk si harganya berapa. Jadi pertama rilis ini kan di sekitar 6 juta ya untuk 8256, dan gue dapet tuh di harga segini, yes. 4,5 jutaan, jadi turun sekitar 1,5 juta, tergantung toko, ada yang bisa 4 juta pas juga. Jadi ini gue dapetnya 4,5 ya, kondisinya full set, kalau batalannya pasti bakal lebih murah. Resmi juga, dan garansinya juga katanya masih cukup panjang. Jadi kalau misalnya kalian mau beli si HP ini, atau ingin wallpaper yang ada di video ini, gue udah taruh semua linknya, link Pixiv, link Tokped, link Shopee, ada di deskripsi. Spek aja kita cepet ya, dan di sini bisa kita lihat dia pakai Exynos 1580, yang menurut gue itu Exynos yang bagus banget ya. Di harganya itu udah kenceng juga, dan kalau gue lihat performanya mirip Gen 1 dengan 6,7 inci AMOLED 120Hz, USB Type-C 2.0, wajar, dan baterai di 5000 mAh baterai, bisa fast charging sampai 45 watt. Khas Samsung ya, safe banget untuk fast chargingnya. Seperti itu aja untuk ngingetin, dan kita langsung aja unboxing, kita lihat kelengkapannya gimana. Kata si penjualnya sih ini masih mulus banget, kita lihat aja. Dan gue beli yang warna, apa sih ini nama warnanya ya? Awesome Olive, ya Awesome Olive. Kalau nggak salah pas gue pertama kali review HP ini, gue beli yang warna hitam ya, grey gitu. Sekarang kita beli yang warna Awesome Olive. Oke, ada sedikit debu tapi fine. Dan seperti biasa Samsung simple banget kelengkapannya, hanya HP. Dan di sini ada kabel, kita nggak bakal buka tapi bisa kelihatannya kabelnya sendiri sedikit dipakai tapi masih bagus kayaknya kabelnya itu. Anyway, segitu aja di boxnya, simple. Kita tutup lagi dan kita langsung fokusin ke HP-nya. Kita lihat eksteriornya seperti apa, mulus atau enggak. Di harga 4,5 juta menurut gue ini, kalau first impresi cukup mulus ya, mungkin ada sedikit pemakaian gitu. Nah ini di samping ya, sedikit kayak bekas casing or some shit. Tapi overall mulus ya ini. Overall bisa dibilang 97% mulus. Di samping aja ada sedikit kayak lecet, kelihatan nih di sini. Kayak bekas pemakaian, gue nggak tahu apakah bisa hilang pakai liquid atau enggak. Kelihatannya sih enggak ya. Tapi overall ini masih mulus banget sih. Ya HP-nya juga masih belum tua, masih setahun, dan kalau kita cium, oke. Aman, nggak kayak kemarin si gue review tuh fucking Infinix GT30 Pro, ini nggak bau rokok. Jadi ex penggunanya orang yang bagus, mantap. Anyway, kita bahas dulu untuk kameranya. Pas pertama gue rilis atau review HP ini juga tahun lalu, gue lumayan salut sama kameranya, sangat baik, terutama si setup kamera belakangnya. Dia pakai setup triple kamera pretty much, yaitu 50 megapiksel main, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro. Biasanya record sampai 4K 30 ya, tapi menurut gue udah bagus banget juga 4K 30-nya dibanding sama kayak 4K 60 di GT30 Pro misal. Dan untuk front dia di 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 30 juga. Jadi udah stabil banget. Again, gue nggak tahu nanti A57 apakah bisa 4K 60 atau enggak. Firasat gue sih kayaknya belum ya, tapi again, pastinya kalian harusnya udah rilis HP-nya. Kalau misal sampai Mei belum rilis sih, something wrong with Samsung ya. Dan seperti biasa, kita mau setup dulu, nanti gue bakal balik lagi untuk first impresinya, atau lebih tepatnya hands on. Untuk layar dia ada sedikit scratch ya, kecil banget di sini nih, nggak tahu kelihatan atau enggak, di atas logo SA ini, Samsung. Tapi sangat minim, dan selain itu sih cukup mulus, jadi layar sendiri good. Malah gue suka seneng lihat ada lecet, berarti layarnya nggak diganti, itu masih bekas pemakaian. Dan nanti juga gue bakal tes gaming yang sedikit berbeda, karena ini HP-nya juga cukup bagus buat gaming. Gue penasaran gimana buat main game kayak WoW dan Agnes Enfield. Tapi gue bakal tes sekarang beda ya, pakai cooler juga, jadi performance cooler dan non cooler kita bakal bandingin juga nanti seperti biasa di channel satu lagi, StefTech Subuh Game. Jangan lupa subscribe, itu bakal tayang seperti biasa di hari biasa. Oke, gue mau start dulu, nanti kita bakal balik lagi untuk si hands on-nya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup seperti biasa, kita tes dulu untuk optical fingerprint-nya. Kecepatannya bisa dibilang bukan yang paling cepat ya, bisa kita lihat RSD responsif, dan tangan gue lagi kering sekalipun bisa di-open dengan cepat ya, boom. Dan ada always on display, tapi bukan tipe-tipe yang kayak di S series yang bisa full screen display pakai wallpaper, karena ini bukan LTPO. Jadi tadi kita lihat ya, dia untuk always on display-nya paling cuma gini aja, cuma tulisan aja kayak Samsung zaman sebelum S24 Ultra ya. Oke. Untuk software sendiri, ya pastinya ini kan pas pertama rilis dia sangat proud banget Samsung disupport 6 tahun software update, dan kita udah di Android
16 One UI 8 yang artinya udah berkurang satu tapi masih ada 5 tahun lagi. Jadi ini HP masih bisa bertahan sampai 2031. Masih sangat bagusnya, pasti itu salah satu strongest point dari Samsung dan semoga dia software-nya tuh makin update, makin smooth ya, bukan makin nge-lag. Sejauh ini seperti itu ya. Gue rasa software-nya sendiri ini di One UI 8 kerasa smooth banget, terutama animasinya kerasa konsisten. Dan untuk Exynos 1580 ini lumayan kenceng juga ya, bisa kita lihat nih, buka aplikasi ditambah lagi dengan One UI 8 animation-nya sekarang dipercepat, kayak smooth aja gitu, kerasa enak aja buka aplikasi, tutup lagi, buka kamera, kita tutup lagi, YouTube musik, semua kerasa snappy dan bagus. Dan ini kenapa gue masih suka One UI sampai sekarang, karena masih one of the best software. Kalau OS sama original OS nggak kalah bagusnya, tapi untuk pure all-rounder, One UI menurut gue sih masih menang. Bagaimana menurut kalian? Anyway, kita langsung aja move on ke bagaimana untuk haptiknya. Haptik sendiri di HP ini sih selalu bagus, tapi bukannya terbaik dibanding sama S-Series. Premium rasanya tapi kurang powerful aja, itu aja sih keluhannya. Tapi overall haptik nggak ada masalah, dan juga dibanding sama HyperOS yang pastinya untuk ngetik ini kerasa smooth. Nggak tahu kenapa sampai sekarang HyperOS masih ada masalah untuk bagian samping sini dari zaman Poco F1 itu kadang suka agak sedikit sticky ya. Tapi kalau HP lain selain Poco F1 atau HyperOS sih no problem at all. Overall ini masih kerasa bagus juga. Dan yang gue pertama notice juga, ini mungkin agak sedikit kelemahan dibanding sama kayak layar-layar Samsung biasanya. A56 tuh layarnya bukan yang paling vibrant ya. Ya, sini gue pakai wallpaperless jadi kerasa vibrant, tapi bisa dibilang icon-iconnya gitu dibanding sama kayak Samsung Galaxy S25 Ultra gue, ini memang kerasa lebih muted atau kerasa lebih sedikit kurang pop aja layarnya. Bagus layarnya menurut gue khas Samsung, cuma ya kurang pop aja sih. Anyway, kita langsung aja moving on, dan bagaimana untuk kualitas speakernya. Ini HP support Dolby Atmos ya, kalian bisa nyalain matiin di control center yang pastinya nih. Dan untuk kualitas sendiri kalian bisa dengar seperti ini. Bass-nya bagus, lumayan kerasa jernih, tapi menurut gue kurang detail, itu aja. Kurang ada depth-nya, agak terlalu sedikit muffled suaranya. Terutama untuk instrumen, B aja. Jadi ini lebih fokus ke vokal rasanya untuk si speakernya. Tapi dua speaker udah cukup oke lah. Cuma untuk harga 4 jutaan, kalau misalnya kalian nanya, bang, gue lagi bingung nih, mendingan beli Poco F7 atau beli A56, speakernya bagusannya mana? Gue bisa bilang masih lebih bagus di Poco F7. Jadi kira-kira apa bagusnya dibanding sama Poco F7? Yang pastinya dari kamera dan One UI-nya. Kameranya kita langsung tes ya, bagaimana untuk kualitasnya. Ini kamera pakai setup dua kamera sebenarnya, karena kamera ketiganya hanya makro, tapi 50 megapikselnya lumayan oke menurut gue. Dan ya, kita langsung cek. On spec, mirip kayak Poco F7 ya, tapi ya Samsung biasa tuningannya sedikit lebih baik sih. Main kamera, ini 2x kalau misalnya kalian mau nge-zoom pakai si digital zoom-nya tanpa loss quality. Ultra wide seperti ini, yang pastinya untuk ultra wide dia nggak autofocus ya. Dan untuk selfie seperti ini. Gue ingat A56 tuh pas pertama rilis banyak keluhan yang selfie-nya tuh kelihatan pucat dan biru. Kalian bisa lihat apakah masih ada masalah tersebut, dan kita langsung aja fokusin ke selling point terbesar dari HP ini menurut gue dari video recording. Menurut gue untuk HP Android, Samsung masih paling konsisten untuk masalah video recording yang masih lebih bagus daripada brand lain, even dibanding sama Vivo. Kecuali kalau misalnya kita ngomongin X300 Ultra ya, tapi Samsung menurut gue masih one of the best di harganya. Anyway, kita langsung coba tes bagaimana untuk si video recordingnya ya. 1, 2, 3. Ultra. Seperti itu untuk video recording, kalian bisa nilai sendiri gimana. Menurut gue sih untuk masalah video ini salah satu strongest point. Yes, nggak bisa sampai 4K 60 fps, tapi ini 4K 30-nya udah mantep banget dan kerasa premium lah untuk kualitasnya. So, first impresi atau hands-on di 2026, apakah ini HP masih worth it di harga 4 jutaan?
well, ini gue belum pakai lama, tapi gue bisa bilang kalau bisa kalian ingin HP all-rounder, ini kayaknya masih salah satu yang terbaik. Karena One UI-nya itu memang enak banget, software support-nya panjang. Kelemahannya mungkin hanya dari sekarang mah ya, hanya dari Service Center aja. Karena Exynos 1580 yang ada di sini gak jelek-jelek banget kok. Tadi gue pas banyak pakai juga, hanya anget dikit, dan buat gaming juga ini actually pretty good. Tapi ya, kalau ingin lebih bagus ada Poco F7 yang pasti buat pure gaming. Anyway, cuma segini aja videonya. Kita bakal ketemu lagi di hari biasa untuk gaming test Enfield dan MUA, dan minggu depan untuk full review-nya. Stay tune aja, thank you for watching, and goodbye.